superhero Indonesia telah datang. Sri Asih, film kedua dari Jagat Bumi Langit setelah film Gundala tahun 2019 akhirnya rilis. Kalau nggak salah, ini ditunda sekitar 3 tahun karena ada corona perilisannya. Produser film ini adalah Bang Joko Anwar dan disutradarai oleh Upi Avianto. Dan tentu ikon Sri Asih kita yaitu Pevita Pierce yang sangat cantik. Kira-kira bagus nggak ya? Atau malah membosankan saat ditonton? Oh iya, buat yang belum kenal, aku adalah Elsuya dan di sini aku suka bahas buku, review film, atau film dari buku, dan hal-hal seru lainnya. Seperti biasa, aku bakal review film ini sambil bikin gambar parakes, biar kalian nggak bosan lihat wajahku yang begini-begini aja. Yuk, simak video selengkapnya. Film Sri Asih bercerita soal Alana. Dia dibesarkan di panti karena orang tuanya sudah meninggal menjadi korban letusan Gunung Merapi, tepat di hari kelahirannya. Di panti ini, Alana punya teman bernama Tangguh yang sering kena bully. Alana kemudian diadopsi oleh pengusaha kaya bernama Sarit Hamzah dan saat dia udah besar, ia berkarir sebagai pegulat profesional. Karena keahliannya bergulat, akhirnya mengantarkan Alana bertemu sama Matteo Adinegara di ring yang menjadi salah satu pemicu utama masalah di film ini. Matteo ini dimainkan oleh Randy Pangalila. Dia anaknya Surya Saputra di sini. Nah, bentukan fisik Alana dan Randy sebagai pegulat tuh bagus, believable gitu di film ini kalau mereka emang jago. Memang salah satu hal yang bikin aku suka dari film Sri Asih ini, karakter buildingnya bagus. Kita dibikin bisa percaya kalau Alana emang strong. Bahkan sejak kecil pun Alana itu kuat. Dia suka bela temannya yang dibully. Terus pas dewasa, karir bertarungnya itu sangat cemerlang. Jadi pas Alana mukulin para penjahat, bertarung dengan banyak aksi, bikin kita nggak mempertanyakan lagi basic kekuatannya. Terus badan Pevita yang emang dilatih setahun setengah kalau nggak salah buat film ini patut diacungi jempol sih. Otot-ototnya bikin dia tampak badass dan strong gitu. Nah, kalau Randy Pangalila, dia juga emang sempat aktif di dunia gulat kalau nggak salah. Jadi pas mereka bertarung itu keren. Apalagi adegan bertarung di film ini itu dikasih scoring yang cocok sama Upi. Kayaknya sutradaranya emang suka musik rock, jadi sangat mendukung adegan laga di film ini. Pemilihan musiknya bikin penonton yang mungkin gak suka nonton gulat resmi kayak aku tetap bisa menikmati adegan laga itu sebagai sebuah seni yang sangat menyenangkan. Musiknya bikin film ini kerasa banget vibes superhero-nya. Terus untuk color gradingnya aku suka banget, terutama pas awal film ya, adegan dimana kedua orang tua Alana di Gunung Merapi. Itu bagus. Apalagi karena itu adalah adegan awal. Jadi ketika di awal color gradingnya bagus, aku cenderung akan suka karena ke belakang kita bisa lebih nikmatin aja gitu rasanya. Dan kawar sampai pilihan warna baju orang tuanya Alana sangat memanjakan mata meski itu cuma sebentar. Oh iya, di film ini proses Alana menjadi Sri Asih itu pakai upacara ala-ala adat kejawen gitu, pakai lagu dan bahasa Jawa. Beda ya sama Gundala, kan pakainya petir. Dan dia manfaatin ilmu sains soal penghantar listrik pakai besi. Tapi porsi kejawaannya ini masih pas, nggak berlebihan dan bikin film ini tetap nggak kehilangan sentuhan modernnya. Bahkan film ini tetap kerasa lebih fun dibanding Gundala yang sajiannya memang lebih berat dan lebih gloomy. Untuk film superhero Indonesia, baik Gundala atau Sri Asih, aku suka sih karena plotnya rapi. Nggak kayak Gatot Kaca yang pas aku nonton banyak banget mempertanyakan logika cerita yang absurd. Iya, memang film superhero pasti hyperrealis, tapi tetap harus ada logika yang dipakai kan. Kalau ada adegan mahasiswi teladan yang nggak pernah digambarkan belajar bela diri sedikit pun, tiba-tiba bisa menghindari penjahat bayaran bawa senjata api ala-ala The Matrix. Ya, yang nonton puyeng juga.
So good job buat yang nulis skenario-nya, yaitu ditulis Joko Anwar dan Upi yang sekaligus sutradara juga. Di film ini, Alana digambarin nggak sempurna juga. Ceritanya, dia sering dikuasai rasa marah yang sulit dikendalikan. Emosi ini karena dia diganggu oleh Dewi Api yang sejak awal sudah dibocorkan oleh Bang Joko Anwar, dimainkan oleh Dian Sastro. Kalau di sini kecantikan Disa tertutup oleh api ya. Jadi si Alana ini sering banget lihat Dewi Api di dalam mimpinya. Dan ia berusaha mengalahkan Dewi Api di dalam alam bawah sadarnya. Nah, konsep kayak gini juga bagus karena semakin ngebantu karakter building Alana jadi lebih kuat lagi. Lalu untuk kostum superhero Alana memang dibikin beda ya sama versi yang muncul di film Gundala. Dan di sini dikasih penjelasan dengan sangat cantik bagaimana kostum tersebut bisa beda. Jadi di film Gundala, Alana ini memakai kostum milik Sri Asih periode sebelumnya, yaitu Nani Wijaya, yang aku gak nyangka akan diperankan oleh orang ini. Aku gak tahu apakah kalian sudah tahu siapa pemeran Nani Wijaya, karena kayaknya banyak juga yang udah bocorin di medsos, bahkan udah dibocorin juga sama Bang Joko Anwar di Instagramnya. Tapi kalau kamu belum nonton, aku saranin mending jangan nyari tahu. Karena menurutku tokoh Nani Wijaya ini adalah salah satu elemen kejutan yang menyenangkan. So kalian stop di sini dan lebih baik nonton filmnya dulu baru balik ke review ini. Karena setelah ini aku bakal bikin gambar Nani Wijaya. Jadi kalau kamu tetap lanjut nonton, kamu akan tahu siapa Nani Wijaya itu. Tapi kalau misal kamu udah terlanjur tahu, udah lihat di media sosial yang banyak juga yang ngebocorin, ya boleh kita lanjutkan. Kita akan menggambar ya, ini dia Mbak Najwa Shihab. Yang kalau dipikir-pikir sangat cocok ya menggambarkan superhero perempuan Indonesia. Definisi cantik, cerdas, dan berbahaya. Oh iya, kalau ngomongin soal kostum, aku jadi ingat lipstick Alana yang merah merona. Lumayan bikin aku sempat salah fokus. Cetar banget. Cantik banget sih, tapi superhero-nya jadi kerasa baru keluar salon saking on-nya makeup Mbak Pevita ini. Untuk tokoh-tokoh antagonis di sini, aku suka. Karakter building-nya juga bagus semua. Maksudnya nggak norak dan pas aja porsinya. Kalau di film Gundala, dulu kan ada anak buahnya Pengkor yang sebenarnya karakternya bagus-bagus dan keren-keren. Mereka ada banyak, sayang munculnya tuh cuma sebentar, cuma kayak gitu doang, terus udah hilang gitu aja, kalah terlalu cepat dan sekilas untuk karakter yang cukup menarik dan bagus, jadi sangat disayangkan. Nah di Alana ini nggak kebanyakan cast kayak gitu, nggak banyak cast yang sia-sia. Emang secara ensemble cast di sini kayaknya lebih oke sih. Pokoknya castnya baik penjahat maupun tim superhero-nya tuh oke. Sini ada Dimas Anggara, Christine Hakim, Jeffrey Nicole, Reza Rahardian. Bahkan muncul kakaknya Fuji di sini pun oke kok. Nggak ngeganggu meski setahuku ini film pertama dia kayaknya ya. Porsinya emang cuma banyak di awal-awal, tapi oke lah. Lalu pas ending nonton film ini aku bertanya-tanya, nih adik-adiknya Alana pada kemana? Salah satunya kakaknya Fuji ini, kok ngilang gitu aja? Padahal di awal film dikasih porsi yang cukup banyak. Tapi dari sekian banyak karakter yang muncul dan cast yang keren di film ini, scene stealer versi aku tetaplah Aryo Bayu. Dia tuh emang auranya tidak terbantahkan ya. Munculnya sebenarnya cuma sebentar, porsinya dikit, bahkan nggak sebanyak porsi dia di Gundala. Tapi entah kenapa aku lebih suka dia di sini daripada di Gundala. Tokoh Gazul ini bikin aku langsung inget kalau Sri Asih dan Gundala itu satu universe. Terus walau kesannya Aryo Bayu tuh bukan musuh utama, cuma nongol-nongol nggak jelas, tapi karakter dia di film tuh cerdas banget, licik juga. Setelah nonton Sri Asih, aku nonton ulang lagi Gundala di Netflix, dan aku baru ngeh ketika dia bangkitin Kiwilawo yang dimainkan oleh Sujiwo Tejo itu adalah gambaran hierarki penjahat tertinggi. Karena artinya sejak awal Gazul ini udah ngedesain botol vaksin Pengkor sama dengan kaca yang dia punya, biar ketika Gundala menghancurkan botol-botol vaksin beracun itu,
Kaca untuk ramuan Kiwi Lawu juga bisa ikutan hancur karena cuma bisa hancur dengan darah superhero dan kekuatan Gundala. Nah, artinya dia juga sudah memprediksi kalau Gundala bakal berhasil ngalahin Pengkor, ya kan? Jadi terkesan dia mengorbankan Pengkor untuk membangkitkan Kiwi Lawu. Nah, tokoh-tokoh yang perannya ambigu kayak Aryo Bayu gini tuh aku suka. Karena biasanya tingkat kejahatannya bisa naik lagi, bisa dikulik-kulik dan lebih psycho gitu. Karena dia melakukan kejahatan nggak langsung pakai tangan dia. Kayak kalau di Sherlock Holmes, ada orang yang dimanfaatin sama Profesor Moriarty. Kan sebenarnya Moriarty yang lebih jahat kan. Atau kalau di Detektif Q, King Hades, itu nggak pernah turun bunuh orang. Tapi dialah yang bikin skenario kejahatan buat bunuh orang. Itu kan King Hadesnya lebih besar lagi ya tokoh utama penjahatnya gitu. Nah, aku merasa Ghazul ini akan jadi sosok yang seperti itu dan sepertinya akan keren kalau beneran. Karena penjahat kayak gini itu lebih menarik di dunia buku ataupun perfilman. Oh iya, di awal film sebelum kita nonton kita akan dikasih trailer lengkap Virgo yang akan dimainkan Zara Adisti. Itu kayaknya superhero yang cukup fun, mengingatkan kita sama vibes-nya Miss Marvel gitu-gitu, seru. Terus yang bikin aku paling penasaran itu adalah sosok superhero yang dimunculkan di post credit setelah ending. Superhero berikutnya yaitu Godam. Wah, gak sabar aku nunggu 2 film itu. Dan aku beneran masih bertanya-tanya, kira-kira Aryo Bayu mau ngapain lagi di film berikutnya? Mau bikin rusuh apa lagi sih Bapak? So, skor dariku 7,5. Oke buat aku. Ini memang bukan film hero yang sempurna, tapi sangat layak ditonton. Bagus. Kalau ada yang bandingin sama film Marvel atau apa, ya menurutku itu antara fair dan gak fair sih. Fair karena ini sama-sama tontonan dengan harga tiket yang sama yang harus dibayar penonton di bioskop. Tapi gak fair juga kalau cuma menilai kayak efek harus sempurna film Marvel misal. Maksudku film superhero Indonesia tuh masih baru ya, masih sedikit. Jadi adanya film dengan genre kayak gini aja udah sangat menyenangkan karena tontonan kita jadi lebih beragam. Industri kreatif kayak para penulis buku juga jadi bisa explore genre yang lebih luas. Nggak melulu horor, romance, atau komedi kayak gitu. Makanya film superhero yang dibangun dengan cukup niat kayak Jagat Cinema Bumi Langit ini menurutku bolehlah didukung biar kedepannya film-film makin keren. Biar referensi tontonan kita juga makin beragam. Dan ini adalah gambar Sri Asih versi aku. Film ini recommended buat kamu yang udah nonton Gundala atau suka film itu. Atau kalau kamu gemar film action dan superhero, bolehlah dicoba superhero Indonesia perempuan yang satu ini. Selamat jalan-jalan ke bioskop dan terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa di review menarik lainnya. Bye-bye.